生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 265. Kembali. Misi terselesaikan? Aku. Melihat mata abu-abu cair yang tak terlihat, Ying Suifeng sangat marah, siap untuk melepaskan amarahnya yang menyala-nyala. Dia memerintahkan penjaga di dekatnya, pimpin anak-anak ini ke ruang konferensi. Itu adalah perintah. Bawalah beberapa makanan dan minuman untuk mereka. Haon, tunggu sebentar, semuanya akan diselesaikan hari ini. Setelah mengatakan ini, Ying Suifeng pergi ke kantor pemerintah. Kedua penjaga itu saling memandang dengan cemas, dipenuhi dengan kebingungan yang ekstrim. Kelompok Long Haon menuju ke ruang konferensi untuk beristirahat, tetapi seluruh kantor pemerintah aliansi kuil sangat terkejut. Orang pertama yang dicari Ying Suifeng adalah Han Qian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Begitu dia memberitahunya tentang ini, Han Qian segera menghancurkan mejanya sendiri dengan tamparan. Pasukan perburuan iblis tidak dikendalikan secara langsung oleh aliansi kuil. Mereka diatur dalam apa yang bisa disebut sistem yang sangat berkembang. Pasukan perburuan iblis bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan aliansi tidak seharusnya gegabah campur tangan dalam urusan sehari-hari mereka. Menara misi adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas urusan pasukan perburuan iblis. Dan menara misi dipimpin oleh skuad perburuan iblis berjudul yang akan bergiliran mengawasinya. Tapi mereka hanya memimpin dalam nama, lagi pula, mereka juga memiliki misi mereka sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab sebenarnya dari pasukan perburuan iblis masih berada di tangan petugas aliansi kuil. Setelah memiliki reaksi yang sangat marah, Han Qian segera mengumpulkan 4 kuil lainnya di kantor pemerintah, dan 6 kepala balai untuk pertemuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek Sanshui juga menampar meja dan berdiri, tampak hampir menangis. Ekspresi wajah auxiliary Hall Master Kuil Mage, Lin Chen, juga cukup jelek, dan matanya memiliki kilatan yang tidak menyenangkan. 6 Hall Master sangat marah, ini adalah kesalahan yang terlalu besar. Dan yang terpenting, pasukan perburuan iblis yang terlibat sangat dekat dengan mereka. Selama waktu diskusi pribadi mereka, menjadi jelas bahwa pasukan perburuan setan Long Haon hanyalah pasukan pemula yang paling penting dalam seluruh sejarah pasukan perburuan setan. Master Aula Pembantu dari kuil prajurit, Ren Wokuang, memiliki pandangan yang menakutkan. Apa-apaan ini? Jika perselingkuhan ini menyebar, bagaimana mungkin pasukan perburuan iblis terus berlanjut? Ini terutama terjadi pada pasukan perburuan iblis peringkat tinggi yang tidak bisa diganggu oleh kakek nenek tua seperti kita. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan masalah besar. Master Pembantu dari kuil Imam, Ruo Shui, mengangguk, namun demikian, kita harus membuat pelakunya bertanggung jawab atas nama anak-anak ini. Dan ini adalah masalah yang harus kita tangani dengan hati-hati. Han Qian dengan tenang menyatakan, meskipun Haon adalah murid kecilku, aku seharusnya menghindari keluhan tentang masalah ini. Tapi Long Haon adalah harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika semua orang setuju, kita harus pergi ke menara misi bersama-sama. Nenek Sanshui dengan sedih membalas, hindari masalah ini. Apa kentut? Chen Ying'er adalah cucu perempuan saya, dan saya tidak akan menghindari masalah ini. Aku akan menuntut keadilan apapun yang terjadi. Menara misi harus lebih siap untuk reorganisasi besar-besaran, dan orang yang bertanggung jawab harus dihukum berat apapun yang terjadi. Ini bukan hanya kegagalan dalam melakukan tugas mereka, tapi pembunuhan. Setelah diskusi singkat, ke-6 Auxiliary Hall Masters itu segera menyetujui bagaimana harus bereaksi terhadap masalah ini. Akibatnya, kelompok yang marah menuju ke menara misi. Kelompok Long Haon masih tidak tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat mereka tiba di kantor pemerintah aliansi, hari sudah siang, tetapi mereka menunggu sepanjang sore di ruang konferensi kecil.
Pada malam hari, 6 Auxiliary Hall Masters muncul di depan mereka. Melihat 6 Auxiliary Hall Masters, kelompok Long Haon segera berdiri. Han Qian melambaikan tangannya dan menjadi orang yang berbicara. Oke, kamu bisa duduk. Untuk apa yang terjadi kali ini, aliansi harus meminta maaf kepada Anda. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf ini atas nama seluruh aliansi. Setelah ini dikatakan, 6 Auxiliary Hall Masters membungkuk ke arah 13 pemuda pada saat yang sama. Kelompok Long Haon ini segera heran, buru-buru menawarkan hormat mereka kembali. Kemarahan di dalamnya sudah sangat hilang saat ini. Bukankah tindakan 6 Auxiliary Hall Masters sudah mengatakan banyak tentang sikap aliansi tentang masalah ini? Karena sesepuh mereka yang paling terhormat mengambil sikap seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan tentang masalah ini? Han Qian bangkit lagi, menyatakan dengan suara yang dalam, masalah ini telah diselidiki secara menyeluruh. Kesalahannya adalah pada kelalaian anggota staf menara misi, yang tidak memeriksa misi sebelum rilis. Selain itu, mereka bahkan tidak melapor kepada atasan mereka setelah mengetahui tentang kesalahan dalam pelabelan misi, memungkinkan Anda untuk mengambil misi jauh melebihi kemampuan Anda, dan menyebabkan Anda berada dalam bahaya yang signifikan. Aliansi menyampaikan permintaan maaf yang tulus, dan akan menjamin Anda bahwa di masa depan, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Pelaku terkait telah ditahan, dan setidaknya akan dipenjara selama 10 tahun. Orang yang bertanggung jawab langsung telah dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tingkat keparahan hukuman ini jauh melebihi harapan kelompok Long Haon ini. Hukuman ini bahkan terlalu ekstrim untuk hanya dikaitkan dengan anteseden anggota kelompok kerajaan ini. Kelompok Long Haon tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang bagaimana Demons Hunt Squad bekerja. Mereka hanya skuad perburuan iblis kelas umum dengan tidak banyak pengaruh, tetapi dengan kata-kata sederhana, pemburu iblis regu perburuan iblis kelas raja hanya di atas master aula pembantu milik aliansi kuil dalam status. Jika pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis kelas kaisar membubarkan tim mereka, mereka setidaknya akan memiliki pangkat Auxiliary Hall Master. Kapten bahkan mungkin akan segera menjadi Hall Master. Jika masalah ini menyebar, dan skuad perburuan iblis berperingkat lebih tinggi mengetahuinya, mereka pasti tidak akan ragu untuk berdiri di sisi kelompok Long Haon. Pada saat itu, aliansi akan menjadi lebih kacau. Pemburu iblis bagaimanapun juga adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi aliansi. Ini juga merupakan alasan mengapa 5 master aula pembantu lainnya segera mencapai kesepakatan dengan keputusan Han Qian mengenai hukuman tersebut. Alasan untuk ini hanyalah karena mereka tidak bisa mengecewakan pahlawan mereka yang gagah berani. Long Haon mengeluarkan permata rekaman, menyerahkannya kepada Han Qian sambil tersenyum. Grand Master, ini adalah hasil misi kami, silakan periksa. Kami tidak tahu apakah kami menyelesaikan misi ini, tetapi kami melakukan yang terbaik untuk itu. Terima kasih banyak kepada aliansi karena menegakkan keadilan. Han Qian mengambil permata itu, dan berkata sambil menghela nafas, anak-anak, kali ini kalian mengalami kesulitan. Beruntung kau kembali hidup-hidup, jika tidak, para dari menara misi itu akan dihukum mati oleh ratusan orang. Saya harap masalah ini tidak meninggalkan bayangan di hati Anda. Anda bisa merasa lega, Anda akan mendapatkan imbalan yang layak Anda dapatkan sepenuhnya. Setelah memeriksa catatan, kami akan memberikan jawaban yang akurat sesegera mungkin. Kamu pasti sangat lelah setelah misi ini, kembalilah sekarang dan istirahatlah. Ya, Grand Master. 2 pasukan perburuan iblis pergi dengan puas. Sebelum meninggalkan ruang konferensi, Han Qian memperingatkan mereka bahwa dia berharap masalah ini tidak menyebar. Long Haon segera setuju atas nama 2 pasukan perburuan iblis. Aliansi menangani masalah ini dengan dakwaan cepat karena mereka tidak ingin fungsi sehari-harinya terpengaruh, yang menyebabkan krisis kepercayaan antara pasukan pemburu iblis dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kantor pemerintah, ke-13 secara bersamaan berhenti. Luke 11 berkata sambil menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka kita akan berhasil dengan mudah. Long Haon menjawab, apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Ini bukan keberhasilan dari pihak kami, tetapi keputusan yang tepat dari aliansi. Ayo pergi dan istirahat yang baik. Untuk misi ini,
hadiah poin kontribusi kami setidaknya tidak kurang dari 20.000 poin kontribusi. Setelah kami menerimanya, saya akan memberi Anda bagian Anda. Luke 11 memberi Long Haon pandangan yang dalam, tapi kali ini tidak keberatan, hanya mengangguk dalam diam. Setelah berinteraksi erat dengan Long Haon selama misi ini, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa Long Haon adalah orang yang sangat tulus. Setelah akhirnya kembali ke villa setelah waktu yang lama, semua orang mundur ke kamar masing-masing. Dapat dikatakan bahwa dalam History of the Demon Hunt Squads, belum pernah ada misi pertama yang diselesaikan dengan kesulitan yang begitu besar. Bahkan, dalam proses seluruh misi, mereka bahkan menghadapi musuh di langkah ke-7. Dan belum ada seorang pun di antara mereka yang bahkan berada di langkah ke-6. Fakta bahwa mereka berhasil kembali hidup-hidup hanya bisa disebut keajaiban. Berdiri di balkon villa, Long Haon membuat cair bersandar di dadanya sendiri. Merasakan udara segar yang dibawa oleh vegetasi di dekatnya, dia akhirnya merasa jauh lebih tenang. Mereka akhirnya kembali, tetapi cair masih membutuhkan 6 bulan untuk pulih. Mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan dengan lembut meraihnya, dia menulis di telapak tangannya pesan kecil, "Bagus sekali kita berhasil kembali hidup-hidup." Pada pagi hari berikutnya, kantor pemerintah aliansi mengirim pesan, dan Han Qian menyambut Long Haon di kantornya. "Haon, duduk." Han Qian melihat murid besarnya sendiri yang memberinya hormat-hormat setelah memasuki kantor, dan memperlihatkan senyum yang tampak lelah. Karena masalah kemarin, dia tidak tidur sama sekali tadi malam. "Grandmaster, apakah guru baik-baik saja?" Long Haon duduk di kursi di depan meja baru Han Qian dan bertanya. Han Qian menjawab, "Dia sangat baik. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, saya sudah mengirimnya ke kuil ksatria." Berhenti sebentar, Han Qian dengan serius menyatakan, "Haon, dari catatan yang Anda bawa kembali untuk saya lihat, saya punya beberapa pertanyaan. Ceritakan tentang detail tentang menara itu. Mereka sangat penting bagi aliansi." Long Haon merasa terguncang. Dia sebelumnya telah menebak mengapa Han Qian mencarinya, tetapi harus berbohong kepada Grandmasternya sendiri terasa sangat buruk. Saat aku sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Suara mendesis tidak terdengar lagi setelahnya. "Grandmaster, ada apa?" Han Qian mengerutkan alisnya, mondar-mandir di depan meja kerjanya. "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menentukannya, tetapi dari hantu yang muncul di catatanmu, ini sangat mungkin terkait dengan ahli nujum yang muncul 10.000 bertahun-tahun lalu. Jika apa yang Anda lihat adalah sisa-sisa dari ahli nujum, kita pasti tidak bisa membiarkan setan mendapatkannya." Long Haon berdiri, bertanya dengan sungguh-sungguh, "Grandmaster, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu?" Han Qian menggelengkan kepalanya, "Mari kita akhiri di sini tentang masalah ini. Setelah Anda kembali, beritahu grup Anda untuk tidak membocorkan apapun tentang misi ini, untuk menghindari masalah yang tidak perlu." "Ya." Long Haon ragu-ragu, tapi masih bertanya, "Kalau begitu Grandmaster, bisakah kita dianggap telah menyelesaikan misi?" Han Qian meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, "Sepertinya kamu terlihat sedikit seperti kapten sekarang. Tenang. Ketika orang-orang dari menara misi akan mencarimu besok, mulutmu harus tertutup rapat. Hadiah ini seharusnya cukup untuk masalahmu." "Terima kasih banyak, Grandmaster." Mendengar ini, Long Haon segera merasa jauh lebih baik. Seperti yang dijamin Han Qian, hadiah kali ini tidak hanya 20.000 poin kontribusi tetapi lebih banyak lagi. Dia memperkirakan setidaknya 50.000 poin. Orang-orang dari menara misi benar-benar datang lusa, tetapi apa yang mereka katakan kepada mereka benar-benar berbeda dari yang diharapkan Long Haon. Ini karena mereka membawa berita Long Haon bahwa misi telah selesai. Oleh karena itu, mereka menerima hadiah misi setelah ditingkatkan ke tingkat raja. Setelah mendapatkan berita ini, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 sangat gembira. "Kami kaya," suara seperti hantu Lin Xin bergema di seluruh villa. Chapter 266. Serangan balik Lin Xin. "Saya."
Ketika Luke 11 memimpin semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit ke villa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, mata ke-6 orang itu hampir memerah. Itu karena alasan sederhana, Long Haon menyuruh Han Yu mengundang mereka ke sini, hanya mengatakan bahwa misi telah selesai dan sudah waktunya untuk membagi poin kontribusi. Misi telah selesai. Mendengar kata-kata ini, Li Xin, Luke 11, Dian Yan, Yi Jun, Bai Xiaomo dan Han Daoxi semua terlihat kaget. Luke 11 menelan seteguk air liur, seolah-olah dia takut melihat air liurnya sendiri menetes ke Han Yu. Apakah itu 20.000 atau 200.000? Balasan Han Yu lebih mengejutkan, 200. Oleh karena itu pada saat kelompok Luke 11 yang terdiri dari 6 orang tiba di villa pasukan pemburu iblis ke-21, mata mereka sama merahnya dengan saat mereka pergi berburu iblis. Pada saat mereka masuk ke dalam villa, anggota dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 semuanya hadir kecuali Chair dan Long Haon. Mereka tampak lebih serakah daripada kelompok Luke 11. Itu terutama terjadi pada Lin Xin, yang sedang berbaring di sofa, memainkan sesuatu yang menyerupai rencana, dan mempermainkan rambutnya sendiri, sesekali membiarkan tetesan cairan berkilau keluar dari mulutnya. Halo semuanya, di mana Kapten Long? Luke 11 sekali lagi menelan ludahnya sendiri. Dia benar-benar ingin menampar dirinya sendiri. Keuntungannya terlalu menggiurkan baginya. 30% jumlah 200.000 poin kontribusi mewakili 60.000 poin kontribusi. Apa artinya? Artinya setiap orang akan bisa mendapatkan obat yang hanya bisa diminum sekali untuk mendapatkan 1000 energi spiritual. Ini juga berarti bahwa mereka akan dapat melakukan misi yang lebih sulit. Ini adalah jumlah yang mungkin tidak dapat mereka peroleh selama 1 atau 2 tahun penuh. Ini juga menyiratkan bahwa mereka dapat mengambil langkah tegas dalam persaingan antara 10 pasukan perburuan iblis generasi mereka yang baru dibentuk, membuat mereka hanya berada di urutan kedua setelah pasukan perburuan iblis tingkat prajurit ke-21, dan membebaskan mereka dari kekhawatiran akan ada orang lain yang mengejar mereka. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bos pergi untuk memulihkan poin kontribusi. Dia harus segera kembali. Silakan duduk untuk saat ini. Tanganku masih gemetar, jadi aku tidak bisa menyajikan air untukmu, kata si Masian dengan tatapan kering. Sejujurnya, para anggota dari pasukan perburuan iblis ke-21 merasa agak enggan untuk membagikan 60.000 poin kontribusi. Tapi Long Haon mengatakan kepada mereka dengan tegas bahwa orang yang tidak setia tidak bisa berhasil. Meskipun mereka memikul sebagian besar beban misi ini, jika bukan karena bantuan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, mereka tidak mungkin berhasil kembali dengan selamat. Long Haon mengandalkan kemampuan seluruh tim, memimpin dengan sempurna, jadi tidak ada yang akan membalas apa yang telah dia putuskan. Kapten Luke, kamu datang. Mendengar suara ini terdengar dari belakang, Luke 11 dengan cepat berbalik ke belakang, melihat Long Haon membawa Chair di pinggangnya, mata emasnya yang jernih bersinar dalam nyala api kegembiraan. Kapten Panjang. Menyebutkan dua kata ini, Luke 11 tiba-tiba merasa tenggorokannya sendiri tidak dapat berbicara lebih jauh. Long Haon terkekeh, tidak apa-apa, jangan banyak bicara. Saya memberi Anda bagian Anda dari poin kontribusi terlebih dahulu, ini akan menyelamatkan saya dari penyesalan. Ayo. Saat dia berkata begitu, dia menarik lengan kiri pakaiannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari 10 anggota lain dari 2 pasukan perburuan iblis mereka, Luke 11 berjalan dengan kaki gemetar menuju Long Haon. Tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir, dia menyatakan, Haon, aku tidak akan banyak bicara, tetapi jika kamu membutuhkan kami di masa depan, 6 nyawa pasukan pemburu iblis kelas 4 tentara kami adalah milikmu. Menarik lengan kirinya, Long Haon menyelesaikan pertukaran poin kontribusi antara mereka berdua, kami adalah kawan, sesama prajurit. Namun, setelah misi yang tidak masuk akal seperti itu, saya benar-benar tidak berani melanjutkan untuk saat ini. Poin kontribusi berhasil ditransmisikan, dan jumlah poin kontribusi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat segera meningkat sebesar 60.000. Luke 11 menyeka air matanya dengan lengan bajunya, Haon, bagaimana kalau kedua tim melihat pusat transaksi bersama?
Di lantai pertama dan kedua, kita bisa disebut orang kaya tanpa ragukan. Long Haon tersenyum padanya, oke. Kami juga memiliki beberapa barang yang perlu kami beli. Dan kami juga bisa menjual barang-barang kami yang tidak berguna pada saat yang sama. Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar, tolong tunggu sebentar, ada yang ingin saya katakan. Pembicaraan mendadak ini diprakarsai oleh Lin Xin yang selalu menundukkan kepalanya. Perlahan bangkit, dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air liur di sekitar mulutnya sebelum menggantung rambut hijau gelapnya dengan kedua tangannya, membiarkannya turun di punggungnya. Langkahnya terdengar berat, dan wajahnya tampak serius tidak seperti sebelumnya, meski membawa sedikit kesedihan. Semua orang menatapnya secara bersamaan, saat dia melakukan ini tanpa pertanda apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, hanya, melihat wajahnya, itu pasti sesuatu yang penting. Lin Xin berjalan sampai dia berada di depan Li Xin, sebelum akhirnya berhenti, tapi Long Haon adalah orang yang dia lihat. Lin Xin, apa yang terjadi padamu? Long Haon bertanya dengan nada bingung. Lin Xin memberinya jawaban serius, sebelum kita menuju ke pusat transaksi, ada yang ingin saya katakan. Ini sangat penting, jadi saya ingin kalian berdua menjadi saksi mata saya. Long Haon tampaknya tergerak, memikirkan sesuatu tanpa memastikannya. Hanya sedikit mengangguk, dia berkata, saya mendengarkan. Lin Xin mengerutkan bibirnya, tiba-tiba berbalik ke arah Li Xin. Gerakannya cepat, dan matanya yang tajam serta rambut panjang hijau gelapnya yang anggun menatapnya lekat-lekat, tiba-tiba membuat Li Xin ketakutan, bahkan membuatnya mundur selangkah, dengan sedih bereaksi, hal buruk macam apa kamu? Hingga. Melihat langkah mundur Li Xin sepertinya memberi Lin Xin keberanian. Dengan keras melangkah maju, dia meraih tangan Li Xin, menyatakan dengan keyakinan dan keberanian, saya telah memikirkannya lama, dan pada beberapa hari terakhir misi, emosi saya sangat tertahan. Setelah kembali, saya akhirnya mengambil keputusan. Anda harus bertanggung jawab untuk saya, Anda harus. Li Xin benar-benar terkejut dengan wajahnya yang tiba-tiba serius dan penuh tekad. Dengan begitu banyak orang yang melihat ke dekatnya, dia ingin melepaskan tangannya dari cengkeramannya, tetapi cengkeraman Lin Xin sangat erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu ingin aku tanggung jawab? Li Xin bereaksi penuh dengan rasa malu dan tertekan. Lin Xin segera membuka matanya lebar-lebar, sedih dan marah. Apa? Anda tidak mengakui apa yang Anda lakukan setelah itu? Tapi itu pertama kalinya bagiku. Bagaimana Anda bisa bertindak sedemikian rupa? Kapten dan rekan-rekan, saya biarkan Anda yang mengambil alih. Setelah mengatakan ini, dia maju selangkah, dengan paksa memeluk pinggang ramping Li Xin. Li Xin cukup tinggi dan mengesankan, dan Lin Xin hanya setinggi dia. Jika itu orang lain, ketika dipersiapkan sebelumnya, dia secara alami tidak akan membiarkannya mendekat. Tetapi pada hari-hari ini, perubahan tampaknya telah muncul di hati Li Xin, ditambah fakta bahwa tindakan Lin Xin terlalu tiba-tiba. Kata, tak tahu malu, sudah tidak bisa digunakan untuk menggambarkan orang ini lagi, melihat bagaimana dia mengambil keuntungan dari kebingungan Li Xin untuk tiba-tiba memeluknya seperti ini. Semua orang di dua pasukan perburuan iblis langsung terkejut. Hanya apa yang terjadi, apa yang pertama kali? Semua orang merasa sangat bingung. Hanya Long Haon tampaknya memahami situasi, merasa terpecah antara tawa dan air mata. Lin Xin tampaknya telah memikirkannya dengan jelas, tapi ini terlalu berlebihan. Keadaan lamban Li Xin pada akhirnya bersifat sementara, dan reaksinya sangat cepat. Sebagai Retribution Knight, bagaimana bisa Lin Xin dibandingkan dengan dia dalam hal kekuatan? Berjuang untuk melepaskan tangannya, dia mendorong Lin Xin menjauh, berteriak dengan wajah merah karena marah. Kamu omong kosong. Bagaimana dengan pertama kalinya Anda? Anda adalah pengejar Rock yang tidak setia, bagaimana bisa itu menjadi yang pertama? Kita harus menyebutnya dengan jelas untuk pertama kalinya saya. Upaya Li Xin untuk membela diri segera menyebabkan Long Haon menutup matanya dengan tangannya sendiri. Kak, begini. Secara alami, semua orang bahkan lebih terkejut dan setuju secara kebetulan untuk mundur, hanya menyisakan dua orang ini di tengah ruangan. Lin Xin sudah dipersiapkan sejak lama untuk serangan balik tiba-tiba Li Xin,
dan segera mengikuti seperti ular, penuh dengan energi. Siapa bilang aku tidak setia? Apakah Anda punya bukti? Saya seorang pria yang serius, yang memiliki pendidikan yang sangat ketat, jauh dari berakhir sebagai germo. Lalu, karena ini juga yang pertama bagimu, biarkan aku yang bertanggung jawab. Ini seharusnya baik-baik saja kan? Oke? Siapa yang akan setuju dengan ide licikmu? Karena malu dan marah, Li Xin menendang Lin Xin. Dia tidak menggunakan teknik atau energi spiritual apapun, hanya mengangkat kakinya dengan gerakan biasa. Jika Lin Xin ingin menghindarinya, itu akan mungkin, tetapi Lin Xin tiba-tiba berbalik, menggunakan pantatnya sendiri untuk menangkis tendangan ini, sebelum mengeluarkan teriakan menyedihkan yang mengguncang dunia, langsung jatuh di sofa di samping. Aduh, itu benar-benar menyakitkan. Li Xin baru saja berpikir untuk memukul orang ini dengan baik, tetapi merasakan suasana di villa, mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Melihat wajah bingung dan terkejut mereka, dia langsung tersipu dengan warna merah yang sama dengan rose unicornnya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami tidak. Pada saat ini, Lin Xin merangkak dari sofa, tanpa dorongan sebelumnya yang memenuhi dirinya, yang digantikan oleh ketulusan. Memukul saya adalah keintiman, dan mengutuk adalah kasih sayang, yang menjelaskan tendangan tiba-tiba ini. Jangan khawatir, aku bisa menanggungnya. Karena kamu bisa menanggungnya, biarkan aku membunuhmu. Dipenuhi dengan rasa malu, Li Xin membalikkan cengkeramannya, dan mengeluarkan pedang berat di punggungnya, langsung mengarahkannya ke Lin Xin. Semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tampaknya memiliki reaksi yang sama, tetapi dihentikan dengan gerakan Long Haon. Long Haon mengerti kakaknya sendiri terlalu baik. Dia tidak mungkin benar-benar bertujuan untuk melukai seseorang dalam keadaan seperti itu. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Xin. Alih-alih menaikkan Li Xin, pernyataan sebelumnya jelas membuatnya merasa canggung. Long Haon juga memahami Lin Xin dengan cukup baik, meskipun orang ini biasanya arogan dan narsis, dia masih murni jauh di lubuk hatinya, benar-benar berlawanan dengan penampilannya. Bertindak dengan cara ini jelas membutuhkan keberanian besar darinya. Chapter 267. Serangan balik Lin Xin, 2. Lin Xin menutup kedua matanya, ayo. Jika Anda mencapai keputusan ini, maka Anda harus membunuh saya. Kamu, di bawah banyak tatapan, Li Xin menjadi sangat panik dan tidak mengerti apa yang dia rasakan saat itu, hanya menemukan orang ini benar-benar penuh kebencian. Bagaimana dia masih bisa berperilaku dengan integritas setelah ini? Tapi bisakah dia benar-benar melakukan pukulan itu? Dia jelas tidak bisa. Bahkan tanpa ambiguitas di antara mereka berdua, ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia lakukan. Dan suara ini berasal dari tindakannya melemparkan pedangnya, sebelum berbalik dan berencana untuk lari ke pintu keluar. Long Haon buru-buru menghentikannya, Kak. Li Xin terdengar sangat marah, apa? Bahkan kamu ingin menggertakku bersama dengannya. Long Haon dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Anda adalah kakak perempuan saya, dan meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, saya akan selalu menganggap Anda sebagai saudara perempuan tersayang. Aku juga tidak begitu mengerti apa yang Lin Xin bicarakan, tetapi jika setelah menggertakmu seperti ini, dia tidak memberimu akun, aku tidak akan pernah melepaskannya sebagai adikmu seperti aku. Kata-kata yang diucapkan Long Haon yang kuat dan bergema, bahkan membawa sedikit kemarahan, atau setidaknya, tampak begitu di permukaan. Mendengar dia mengatakan itu, ekspresi Li Xin segera mereda. Akhirnya, ada orang lain di sisinya, membelanya. Dan kebetulan, tampilan tulus Long Haon tidak meyakinkan seperti ekspresi orang lain. Tiba-tiba berbalik, mata Li Xin tampak seperti memerah. Oke, aku belum pergi. Lin Xin, katakan saja dengan jelas apa maksudmu. Lin Xin maju beberapa langkah, berdiri di sana dan merasa sesak. Li Xin, maafkan aku. Saya tahu bahwa pertunjukan saya sebelumnya seharusnya membuat Anda malu. Tapi akhir-akhir ini, kamu selalu mengabaikanku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa membuat Anda mendengarkan kata-kata yang datang dari lubuk hati saya. Jadi sekarang kami berada di depan semua orang,
saya harus mengeluarkan apa yang ada di hati saya. Wajahnya saat ini tidak meyakinkan seperti sebelumnya, dan kata-katanya saat ini tampaknya benar-benar tulus. Saat dia mengatakan ini, wajahnya jelas sedikit memerah juga, dan dia terlihat gelisah, tampak terguncang secara emosional. Li Xin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berani menatap matanya, melakukan gerakan memutar kepalanya ke arahnya. Mata Lin Xin tersapu pada semua yang lain. Biar ku jelaskan dulu, kalian tidak boleh salah paham tentang hubunganku dengan Li Xin, semuanya. Ini tidak seperti yang mungkin Anda bayangkan. Apakah Anda ingat apa yang terjadi di sisi Desolate Cavern? Kali ini, Li Xin menegurku karena tidak bisa menyerang. Anda semua tahu sisanya, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Li Xin merasa tidak enak dengan apa yang dia lakukan, dan di gunung tempat kami beristirahat setelah pertempuran, dia ingin memberi saya kompensasi. Kemudian, dia menawariku ciuman pertamanya. Saya bersumpah demi surga bahwa ini juga yang pertama bagi saya. Lin Xin berbicara dengan sangat tulus, bahkan jika semua orang ingin tertawa, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kali ini, dia tidak bisa menyangkal apapun, karena ini adalah kebenaran yang tidak menambahkan detail yang berlebihan sedikit pun. Kalian harus mengingat secara mendalam saat pertama kali kalian semua, kan? Saya juga sama. Setelah itu, perubahan tampaknya telah terjadi dalam diri saya. Samar-samar aku menyadari bahwa aku menyukainya, tetapi tidak tahu sampai sejauh mana perasaan menyukai seseorang ini tercapai. Saya telah berjuang dengan diri saya setiap hari karena ini, tetapi sebagai pengecut saya saya tidak punya nyali untuk mencari Anda untuk membahasnya. Saya takut ditolak, dan tidak berani memastikan bahwa perasaan yang saya miliki ini benar-benar cinta. Saat dia berkata begitu, Lin Xin mendekat 2 langkah lagi, menutup celah yang memisahkan Li Xin darinya menjadi 2 meter. Napas Lin Xin tampak tergesa-gesa, dan wajahnya tampak sangat memerah. Gerakan ini menyebabkan Li Xin bercampur dengan rasa malu dan tertekan, tetapi juga, sebagai penghasut tindakan itu, bagaimana tekanan pada dirinya bisa lebih rendah? Kami akhirnya kembali dengan selamat, jadi semua orang harus santai. Setelah mengembalikan misi, 2 pasukan perburuan iblis kita akhirnya akan berpisah. Kami baru saja berbagi sejumlah besar poin kontribusi. Tetapi meskipun saya merasa senang karenanya, dada saya sepertinya masih dipenuhi dengan perasaan yang berat. Ini tiba-tiba membuatku sadar bahwa aku tidak bisa terus merasakan sakit, rindu, setiap kali aku melihatmu. Ketika aku membayangkan tidak bisa melihat wajahmu, aku hanya dipenuhi dengan perasaan kecewa dan frustrasi yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa saya benar-benar melangkah maju sekali lagi, dia tiba di depan Li Xin. Setelah mengangkat kedua tangannya, dia meraih bahunya, menatap matanya, dan menyatakan, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mendengar dia mengatakan ini, seluruh tubuh Li Xin bergetar sepenuhnya. Yang tersisa di wajahnya hanyalah rasa malu, menghapus jejak kemarahan lagi. Aku tidak ingin terus bertahan dalam diam, karena diam-diam jatuh cinta itu terlalu menyakitkan. Karena dengan mengungkapkan perasaan saya setidaknya bisa memiliki setengah peluang sukses. Saya memilih untuk melakukannya sekarang. Itu karena beberapa waktu kemudian, 2 pasukan pemburu iblis kita akan berpisah dan menjalankan misi mereka masing-masing. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit bagiku untuk mencarimu. Atau mungkin, kami bahkan tidak akan kembali dari misi kami berikutnya. Saya tidak ingin mungkin mati sambil membawa penyesalan seperti itu. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu tidak nyaman seperti ini, tapi aku tulus. Saya sangat berharap Anda akan memberi saya kesempatan. Mengatakan kata-kata ini, Lin Xin melonggarkan cengkeramannya di bahu Li Xin dan malah memegang tangannya, berlutut di depannya. Esensi elemen cahaya padat berkumpul dalam sekejap ini, dan mawar berkilauan yang bersinar seperti permata merah terbentuk di punggungnya. Li Xin benar-benar bingung. Pada saat ini, otaknya benar-benar kosong. Dia sudah 20 tahun ini, usia di mana seorang gadis biasa sudah menikah, tapi dia tidak punya pengalaman dengan anak laki-laki sama sekali. Beberapa tahun yang lalu, dia menyukai laki-laki yang sama dengan teman dekatnya, tetapi laki-laki ini tidak memilihnya pada akhirnya.
Pada saat ini, Lin Xin cukup lebih kuat dibandingkan dengan orang itu. Li Xin tampaknya telah trauma sejak saat itu. Sejak hari-hari ini, Lin Xin berada dalam masalah, tetapi bagaimana mungkin itu tidak sama untuknya? Bagian yang paling menyentuh hatinya dalam pidato Lin Xin adalah ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menghadapi kemungkinan kematian dengan penyesalan yang tersisa dalam dirinya. Yang lain tidak berbicara sama sekali, diam-diam meninggalkan villa di bawah petunjuk Long Haon. Meninggalkan sepenuhnya ruang untuk mereka berdua, mereka memutuskan untuk membiarkan mereka berbicara secara pribadi. Lin Xin berlutut, dan meskipun api kecil naik di punggungnya, mengembun menjadi bentuk mawar merah menyala, tangannya sedingin es dan berkeringat tanpa henti. Aku lebih tua darimu. Setelah lama menahan diri, Li Xin tiba-tiba mengatakan ini. Lin Xin menjawab dengan tergesa-gesa dan bersemangat, tidak masalah. Seorang pria akan menganggap seorang wanita kurang dari 3 tahun lebih tua darinya sebagai seorang wanita muda, meskipun jika dia lebih dari 5 tahun lebih tua, dia akan menganggapnya sebagai sosok ibu satu. Anda mungkin sedikit lebih tua dari saya, tapi tetap saja tidak. Sebanyak 5 tahun kan? Li Xin mengutuknya sambil tersenyum, siapa sosok ibumu di sini? Persetan. Saat dia mengatakan ini, dia menarik kembali tangan Lin Xin. Lin Xin sangat gembira, kamu. Jadi, kamu menerimanya? Li Xin mendengus, aku belum menerimanya. Saat dia mengatakan ini, dia melirik mawar merah menyala di sekelilingnya, kamu tidak memiliki itikat baik sedikit pun. Setelah mengatakan ini, dia dengan kasar mendorong Lin Xin ke belakang, berbalik ke pintu keluar. Mawar yang menyala menghilang di udara, dipenuhi dengan cahaya merah. Lin Xin terkejut pada awalnya, tetapi segera mengepalkan tinjunya, melambaikannya dengan energi. Sambil mengibaskan rambutnya, kata-kata berikutnya adalah, sukses. Li Xin pergi dari pintu masuk villa, jelas diserang oleh tatapan semua orang. Tidak senang, dia berteriak sebagai tanggapan, apa yang kamu lihat? Apa kau akan menyusahkanku seperti pria menyebalkan ini? Saya akan kembali untuk beristirahat, silakan pergi ke pusat transaksi sendiri. Setelah mengatakan ini, dia lari dengan kecepatan tinggi. Long Haon memberi Luk 11 pandangan ragu-ragu, bergumam, apakah ini sukses atau tidak? Luk 11 tertawa kecil sebagai tanggapan, itu jelas berjalan dengan baik. Percayalah kepada saya Kapten Long, Anda jelas tidak bisa berpengalaman seperti saya dalam hal semacam ini. Setelah mengatakan sebanyak ini, begitu dia melihat cair di lengan Long Haon, dia secara alami berhenti berbicara lebih jauh. Pada saat inilah Lin Xin meninggalkan villa. Melihat wajahnya yang bahagia, bersemangat, semua orang menjadi mengerti bahwa keduanya menjadi sangat dekat satu sama lain. Sima Xian mencengkeram Lin Xin dengan iri, hasrat bro, suguhanmu. Han Yu menekan Lin Xin dari sisi lain, seharusnya makanan yang enak. Lin Xin menyatakan sambil tersenyum, bagaimana kalau membeli obat-obatan kakak saja? Pergi ke neraka. Long Haon memberi Lin Xin pandangan yang dalam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, penampilannya sudah memberitahu Lin Xin banyak hal. Pergi, ayo pergi ke pusat transaksi. Saya harus membeli hadiah untuk Xin Er. Lin Xin maju, melesat ke depan seperti meteor. Chen Ying'er meringis kecut, benar-benar tak tahu malu. Apakah dia bahkan menerima? Dan kamu sudah memanggilnya Xin Er seperti itu. Lin Xin berbalik, dengan bangga menjawab, bagaimana mungkin dia tidak menerima? Saya telah sangat tulus. Di masa depan, Xin Er akan menjadi bagian dari hidupku, bahkan lebih penting dari hidupku sendiri. Long Haon melewati sisi Lin Xin, ayo pergi sekarang, ke pusat bisnis. Anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagi mereka, memiliki Li Xin berkumpul dengan Lin Xin akan menjadi hal yang baik. Bagaimanapun, ini akan sangat memperkuat hubungan antara dua pasukan perburuan iblis mereka. Semua orang dengan jelas melihat bagaimana kelompok Long Haon melampaui kekuatan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka, dan dari misi ini, hubungan antara kedua belah pihak dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang baik. Selain manfaat besar yang telah mereka dapatkan, jika mereka bekerja sama lagi selama misi mendatang,
pertumbuhan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka jelas akan meningkat. Pusat transaksi perburuan iblis tidak begitu ramai dengan kebisingan. Meskipun memiliki banyak barang untuk dijual, tidak banyak pedagang yang hadir. Lagi pula, hanya ada sedikit lebih dari 200 pasukan pemburu iblis di seluruh aliansi kuil, dengan banyak dari mereka menyelesaikan misi di luar kota, jadi hanya sedikit yang tersisa di sana. Orang-orang yang mendirikan kios mereka di sana hanya bisa menjadi pemburu iblis lain, atau orang-orang dari pusat transaksi. Satu variasi dari pepatah Cina populer, bahwa seorang istri yang 1 tahun lebih tua akan memberi suaminya pertanda baik, seperti burung emas, bahwa seorang istri yang 3 tahun lebih tua akan memberinya kehidupan yang sejahtera, bahwa seorang istri 5 tahun lebih tua akan merawat suaminya dengan baik, seperti sosok ibu. Saya pikir itu seharusnya pujian, tapi ya, saya kira itu tidak berlaku untuk semua orang. Chapter 268. Serangan balik Lin Xin. 3. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita berusia 30 tahun berdiri di pintu masuk pusat transaksi perburuan iblis, berdiskusi bersama. Kakak kelima, kita hanya kehilangan 10.000 poin kontribusi untuk naik dari kelas umum ke kelas komandan. Dengan pelatihan bos dalam pengasingan, kami untuk saat ini tidak dapat menjalankan misi untuk mendapatkan ini. Bagaimana kalau menjual beberapa peralatan untuk mencoba mengumpulkan 10.000 poin ini? Seorang pria parubaya kurus yang mengenakan jubah sihir elemen angin bertanya. Yang dia sebut saudara kelima adalah pria yang kokoh, dengan tubuh yang kuat. Dengan tinggi badan lebih dari 2 meter, bahu lebar dan pakaian bela diri yang dikenakannya, seluruh otot tubuhnya meregang kencang, tapi yang mengejutkan, hanya matanya yang sangat kecil. Matanya sesekali berkedip cerah. Bagaimana bisa begitu mudah? Kami berbicara tentang 10.000 poin kontribusi. Bos memberitahu kami bahwa dia akan pergi berlatih di pengasingan, jadi bagaimana jika dia tiba-tiba membutuhkan peralatan atau obat-obatan? Semua orang tidak sabar untuk naik ke tingkat komandan, tetapi berapa banyak yang harus kita jual jika kita ingin menghasilkan jumlah seperti itu? Itu pasti akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan jika kita berhasil naik ke peringkat komandan, bagaimana kita akan menyelesaikan misi dengan kekuatan kita yang melemah seperti ini? Kakak ketiga, jangan datang dengan ide-ide busuk seperti itu. Mereka berjumlah 3 orang, dengan seorang gadis di antara kelompok mereka. Gadis ini mengenakan jubah pemanggil, tersenyum pada apa yang dia dengar, itu tidak berarti kita sama sekali tidak bisa mencapai ini. Jika kita berhasil naik ke tingkat komandan lebih awal, kekuatan kita akan meningkat pesat. Dari 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk 5 tahun lalu, hanya 6 dari kami yang tersisa. Yang lain semuanya sudah naik ke tingkat komandan, jadi hanya kami yang tersisa. Prajurit tangguh yang mereka sebut saudara ketiga bertanya dengan suara rendah, "Kakak keenam, apakah Anda punya cara?" Penampilan gadis itu rata-rata tetapi dia memiliki tampilan yang tajam. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Aku punya cara." Apakah Anda ingat tentang apa yang terjadi setengah tahun setelah kami menjadi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk? Jika bukan karena pengalaman itu, bagaimana mungkin kita masih belum maju ke tingkat komandan? Kami bahkan tidak kurang dibandingkan dengan yang lain. Kakak kelimanya dengan sedih menjawab, "Jangan katakan lagi tentang yang menipu kami, merampas semua poin kami yang hampir tidak terkumpul. Ini salahku karena begitu impulsif. Pengalaman ini bahkan mempengaruhi mental saya, meninggalkan bayangan di belakang saya. Karena itu, saya bahkan sekarang masih terjebak dalam kemacetan langkah ke-6, tidak dapat menerobos sama sekali." Pada saat itu, dia menipu pasukan pemburu iblis kami, memberi kami pelajaran yang bagus, dan menginjak-injak integritas kami. Ketika kami mengeluh kepada aliansi, kami bahkan tidak mendapat satu tanggapan pun. Karena aliansi tidak peduli, biarkan saja. Jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama, kata saudara perempuan ke-6 mereka. Mata saudara laki-laki kelima mereka berbinar, apakah kamu memikirkan? Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, skuad perburuan iblis yang baru seharusnya sudah mulai menyelesaikan misi. Mungkin kita masih punya kesempatan.
Selama kami mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, dan jika Anda mencoba sedikit lebih keras untuk menerobos ke langkah ke-6, kami akan segera dapat naik ke tingkat komandan ketika bos kembali. Kakak ketiga mengerutkan alisnya, ini tidak akan berhasil. Kami tidak bisa menunjukkan perilaku seperti itu, bukankah tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Gadis itu tersenyum sebagai tanggapan, kakak ketiga, ini salah. Belum tentu hal buruk yang akan kita lakukan. Setelah mengalami tragedi ini, kami lebih berhati-hati dalam menjalankan misi. Anda tidak boleh lupa bahwa pasukan pemburu iblis lainnya yang terpecah karena korban tidak ada yang kurang dibandingkan dengan kami, tetapi kami adalah orang-orang yang selamat. Jadi, pengalaman ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Kakak kelima tertawa dan menjawab, benar, kakak keenam tidak salah. Ini adalah perbuatan baik yang kami lakukan dengan membantu skuad perburuan iblis yang baru terbentuk itu untuk berkembang dalam aspek mental. Hanya ada satu hal saudari keenam, di mana kita bisa menemukan pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk. Gadis itu menjulurkan bibirnya ke arah lain, berkata dengan suara rendah, lihat, bukankah mereka menuju ke sini? Kakak kelima melihat ke arah yang dia tunjuk, dan benar-benar melihat selusin orang berjalan ke arah pusat transaksi. Usia mereka sudah menjadi bukti identitas mereka, memimpin mereka adalah laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti mereka belum genap 20 tahun, namun, pemuda itu memegang gadis itu di lengannya. Kakak kelima, waktu untuk menebus kesalahanmu sebelumnya telah tiba. Lakukan pada pendatang baru ini sama seperti apa yang mereka lakukan pada kami saat itu. Kilatan muncul di mata saudara kelima, oke, aku pergi. Tunggu saja kabar baikku dari sini. Saat dia mengatakan ini, saudara laki-laki kelima berjalan maju dengan langkah bersemangat dan penuh semangat, ke arah selusin anak laki-laki dan perempuan. Target mereka tidak lain adalah pasukan perburuan iblis kelas 21 umum dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Long Haon hendak mencapai pusat transaksi dengan kelompoknya, ketika tiba-tiba, seorang pria kokoh muncul di jalan mereka. Adik laki-laki, halo. Kamu adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, kan? Saudara kelima menghentikan Long Haon, mengatakan ini sambil tersenyum. Long Haon tanpa sadar mengangguk. Mereka sudah naik ke kelas umum, tetapi masih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Saudara kelima menyatakan sambil tersenyum, ya, seperti yang saya pikirkan. Seperti ini, pihak Menara Misi meminta kami untuk mencarimu, untuk menugaskanmu misi internal eksklusif untuk pasukan perburuan iblismu. Halo Tuan. Kami akan segera kembali dari misi, bagaimana mereka bisa mengirimi kami misi lain? Long Haon bertanya dengan beberapa keraguan. Kakak kelima terkekeh, jangan khawatir. Tampaknya Anda mengalami masalah yang cukup besar selama misi terakhir Anda. Beristirahatlah dengan tenang, misi ini tidak berbahaya, itu adalah misi internal, yang dapat diperlakukan sebagai ujian bagi pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk seperti milikmu. Dua pasukan perburuan iblis berhenti. Mereka hanya bisa merasa curiga mendengar perkataan kelima bersaudara ini. Namun, pusat transaksi perburuan iblis bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Itu terletak di area yang sama dengan Villa Regu perburuan iblis, dan pintu masuknya dijaga oleh pembangkit tenaga listrik. Tidak akan mudah bagi orang-orang yang bukan anggota pasukan perburuan iblis untuk masuk ke sana. Saat saudara kelima ini mengatakan ini, dia mengungkapkan ubin poin kontribusi di lengan kirinya, dan berkata, ini ubin poin kontribusi saya. Aku adalah prajurit dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum. Mereka memanggilku saudara kelima, jadi kamu bisa memanggilku dengan nama ini juga. Melihat ubin kontribusi ini, keraguan-raguan kelompok Long Haon ini sangat hilang. Karena pihak lain adalah pemburu iblis, itu adalah sesama prajurit, yang secara alami mengurangi kewaspadaan mereka sejauh ini. Tuan, apakah Menara Misi menugaskan kita dengan misi lain? Long Haon bertanya. Saudara kelima menjawab, misinya sangat sederhana. Saya adalah objek dari misi Anda. Mengingat kinerja luar biasa Anda dalam misi terakhir Anda, Menara Misi memutuskan untuk memberi Anda misi internal. Misi ini bisa disebut misi hadiah.
Jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan hadiah poin kontribusi yang besar, terdiri dari mempertaruhkan poin kontribusi Anda sendiri sebagai pertaruhan dan memilih seseorang di antara Anda untuk menantang saya. Jika Anda menang, Anda akan segera mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi ini. Mendengarnya, rekan-rekan Longhaon sangat ingin mencobanya. Ini adalah hadiah 10 kali lipat. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap kekuatan Longhaon. Tapi respon Longhaon tidak terburu-buru, hanya dengan sopan bertanya, "Tuan, kita harus bisa memilih apakah akan menerima misi ini atau tidak, bukan?" Melihat bahwa Anda adalah anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 8 umum, bagaimana mungkin junior seperti kami cocok untuk Anda? Misi ini sama sekali tidak memberi kita kesempatan sama sekali. Melihat tampilan tegas Longhaon, saudara kelima merasa sangat malu. Tapi berpikir untuk bisa naik ke tingkat komandan pasukan perburuan iblis, dia segera membuang perasaan bersalah ini, dengan tegas menjawab, "Beristirahatlah dengan tenang, menara misi tidak akan memberimu misi yang sama sekali tidak dapat kamu selesaikan. Meskipun saya adalah anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum, saya adalah anggota tim yang paling lemah, hanya pada langkah kelima kultivasi. Karena saya belum menembus langkah ke-6 kultivasi, Anda akan memiliki kesempatan, dan lebih jauh lagi, saya tidak akan menggunakan senjata saya selama duel ini. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi ini. Padahal, kamu memiliki satu kesempatan, jadi kamu tidak akan bisa mengambilnya lagi nanti. Bos, lawan dia. Dia baru di langkah kelima, jadi kita masih harus memiliki kesempatan untuk itu." Lin Xin berbisik dengan suara rendah di telinga Longhaon. Luke 11 tetap tenang dan tenang, saat dia berkata, "Tuan, dapatkah Anda memberi kami bukti bahwa Anda berada di langkah kelima kultivasi? Dan maukah Anda membawa pasak Anda?" Kakak kelima tersenyum kepada mereka, "Tentu saja aku akan membawanya. Namun, menurut aturan misi, poin kontribusi yang Anda ambil tidak boleh lebih rendah dari 1000. Jika saya menang, ini akan dianggap sebagai hadiah saya untuk pelaksanaan misi. Tapi saya juga tidak bisa campur tangan untuk taruhan yang terlalu rendah. Selama duel, kita bisa mendapatkan poin kontribusi yang kita pertaruhkan diakui di sisi stadion besar aliansi. Baru setelah itu kita akan memulai pertandingan. Anda benar-benar berhati-hati, anak-anak? Apakah Anda takut saya menipu Anda atau apa?" Luke 11 mengungkapkan senyuman, "Terima kasih banyak, Tuan. Tapi kami mendapatkan poin kontribusi ini dengan susah payah, jadi kami tentu saja berhati-hati. Mari kita diskusikan sejenak, sebelum kita memutuskan apakah kita menerima misi ini atau tidak. Apakah tidak apa-apa?" Kakak kelima mengangguk, "Tentu saja tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di sana, Anda dapat mencari saya setelah memikirkannya di antara Anda sendiri." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah saudara kelima pergi, Lin Xin segera memberitahu Longhaon dengan gembira, "Bos, kesempatan seperti itu. Ini adalah hadiah poin kontribusi 10 kali. Jika kami berhasil mengalahkannya, kami akan memiliki lebih dari 1 juta poin kontribusi pada akhirnya." Longhaon dengan sedih menjawab, "Apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana mungkin pai daging menghujani dari langit? Saya merasa bahwa Tuan, saudara kelima, ini benar-benar mencurigakan. Jika ini adalah misi dari menara misi, itu seharusnya diberikan kepada kami melalui anggota staf. Tapi dia langsung mencari kita. Dan pemikiran Anda tidak masuk akal. Dia termasuk dalam pasukan perburuan iblis kelas umum, jadi jika mereka memiliki 1 juta poin kontribusi, bukankah mereka akan mengandalkannya untuk dipromosikan ke kelas komandan, daripada memberi kita misi ini? Haon, kamu benar-benar pintar. Orang ini datang untuk menipu kita tentang poin kontribusi kita." Luke 11 berkata dengan senyum aneh di wajahnya. "MH?" Longhaon tampak ragu-ragu di Luke 11. Luke 11 menyatakan dengan suara rendah, "Ini adalah metode veteran perburuan iblis untuk menggertak yang baru dibentuk, yang tidak akan dipedulikan oleh aliansi. Mereka berpura-pura bisa memperkuat kewaspadaan pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk. Trik ini sebenarnya bukan trik yang pintar, tetapi setelah misi yang menantang,
hadiah 10 kali lipat terlalu menarik bagi beberapa pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk yang baru saja menyadari betapa berharganya poin kontribusi. Jadi, beberapa pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk diambil. Salah satu senior saya adalah anggota pasukan perburuan iblis yang juga mengalami hal ini. Lin Xin tercengang, kalau begitu itu penipu? Apakah dia tidak takut kita mencelanya? Luke 11 mengangkat bahunya, apa gunanya mencela dia? Langkah kelima kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, Anda tahu. Chapter 269. Tantangan diterima, Long Haon baik hati, tapi tidak kaku. Karena pihak lain ingin menggertak pihak mereka, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Saya tidak memiliki keyakinan mutlak karena banyak variabel yang harus diperhitungkan. Meskipun lawan berada di langkah kelima, dia harus berada di puncak langkah kelima sekarang, dan pengalaman tempurnya tidak akan kalah dengan kita. Long Haon menyatakan dengan tenang. Wang Yuanyuan bertanya, Kapten, seberapa besar kepercayaan dirimu untuk menang? Ketika Long Haon tersenyum, wajahnya yang tersenyum diterangi matahari menyebabkan Wang Yuanyuan menjadi kosong. Saya akan mengatakan 90%. 90%. Luke 11 menatap Long Haon dengan mata terbelalak. Haon, jika boleh aku bertanya, kamu sekarang berada di peringkat kelima. Kepercayaan yang awalnya dia miliki di Long Haon sebenarnya berasal dari gunung kuatnya Hao Yue serta peri elemental cahaya. Long Haon melihat saudara kelima ini dari jauh, harusnya hampir sama dengan dia. Puncak langkah kelima. Luke 11 menarik napas dalam-dalam. Jangankan dia, semua orang dari kelas umum 21 Demon Han Squad memberikan Long Haon tampak terkejut. Pada saat mereka mengambil misi menjelajahi Gua Desolate, energi spiritual Long Haon masih hanya sedikit lebih dari 3.000, jadi ada celah yang cukup sebelum mencapai peringkat ke-9 dari langkah kelima. Tapi setelah waktu yang singkat, dia sudah mencapai puncak langkah kelima. Sihir macam apa itu? Sima Xian memainkan jari-jarinya, menundukkan kepalanya ke arah telinga Long Haon, lalu apa yang kamu tunggu, bos? Karena seseorang datang untuk memberi kami hadiah, Anda harus menerimanya. Mereka tidak mungkin memiliki 1 juta poin kontribusi, tetapi karena mereka berhasil mencapai tingkat pasukan perburuan iblis kelas umum, saya memperkirakan bahwa mereka seharusnya memiliki tidak kurang dari 100.000 poin kontribusi di toko. Kami hanya perlu mengambil 10.000 poin kontribusi, dengan cara ini bahkan jika kami kalah, itu bukan masalah besar. Kehilangan apa? Apakah Anda pikir bos kita bisa kalah? Karena dia datang untuk menipu kita akan memberinya pelajaran. Lin Xin berkata dengan senyum yang sangat ganas. Dia saat ini sangat bersemangat, dan sisi narsisnya tampaknya telah merajalela. Long Haon mengedipkan mata, bukankah 10 kali terlalu banyak? Bagaimana, Lin Xin, saya akan menyerahkan semua poin kontribusi saya kepada Anda, dan hanya menyimpan 10.000 untuk saat ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas keuangan seluruh tim, penanganan poin kontribusi secara alami di bawah kendali Lin Xin juga. Orang ini bukan hanya penggila uang, tetapi juga benar-benar kikir, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menawar harga. Tidak ada orang lain yang lebih cocok darinya untuk disebut sebagai dewa kekayaan tim. Chen Ying'er mengungkapkan sedikit senyum, Kapten, jadi Anda mengikuti contoh buruk sekarang. Demi taruhan bahwa Long Haon ingin menyimpan hanya 10.000 poin kontribusi. Lin Xin mengedipkan mata padanya, dan setelah menerima ribuan poin kontribusi, dia memiliki tampilan yang bersemangat dan licik. Dengan langkah besar, Long Haon menuju pusat transaksi, segera menghadapi saudara kelima ini. Dia tidak mengenakan pakaian khusus apapun, dan menunjukkan senyum kekanak-kanakan yang akan memiliki daya bujuk yang kuat, yang memberikan kepercayaan diri yang besar kepada saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam yang khawatir yang datang dengan ide yang buruk. Seberapa tinggi tingkat kultivasi pemburu iblis muda seperti itu? Bahkan jika mereka sangat luar biasa, mereka paling banyak baru saja menembus ke langkah kelima. Dan setelah menghabiskan 5 tahun sebagai pemburu iblis, saudara kelima ini telah melewati baptisan api dan air dalam banyak kesempatan. Tuan saudara kelima, saya bersedia menerima misi ini. Tolong beritahu saya,
Menurut Anda berapa banyak poin kontribusi yang harus saya pertaruhkan? Long Haon bertanya dengan hormat. Kakak kelima tersenyum, bertaruh sebanyak yang kamu mau. Itu akan tergantung pada berapa banyak poin kontribusi yang telah kamu kumpulkan. Long Haon tampak ragu-ragu, dengan misi yang baru saja diselesaikan tim kami ditambah poin kontribusi yang kami peroleh selama periode pengujian, kami seharusnya memiliki sekitar 10.000 poin kontribusi. Bisakah saya mempertaruhkan semuanya? Saat dia mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit malu. Itu beruntung bahwa yang lain tidak mengikuti Long Haon, jika tidak, mereka harus sangat mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Long Haon. Berbeda dengan karakternya yang baik hati, dia jelas tidak jujur sekarang. Mata saudara laki-laki kelima berbinar, tetapi dia tampak agak ragu-ragu, melirik saudara perempuan keenamnya yang berdiri di sampingnya. Dia mengangguk padanya, dengan sedikit gerakan. Saudara kelima segera mengambil keputusan, menyatakan dengan marah, "Oke, kalau begitu mari kita bertaruh untuk 10.000 poin kontribusi. Jika Anda menang, kami akan membayar Anda 10 kali lipat dari jumlah ini. Tolong tunggu aku di sisi stadion besar. Kami akan melakukan ini di Warrior Stadium." Long Haon menggelengkan kepalanya, "Saya tidak nyaman melakukan ini di Stadion Warrior. Saya lebih terbiasa dengan Night Stadium." Saudara kelima mulai tertawa terlepas dari dirinya sendiri. "Apa? Apakah Anda takut saya menipu Anda atau apa? Oke, kita bisa melakukan ini di Night Stadium juga. Terima kasih banyak, senior." Long Haon memberi hormat sekali lagi, tetapi pada saat dia berbalik, bibirnya tanpa sadar membentuk senyuman. Melihat sosoknya yang pergi, saudara ketiga tidak bisa tidak berkata, "Kakak kelima, aku khawatir anak ini tidak sesederhana itu." 10.000 poin kontribusi adalah jumlah yang sangat besar untuk pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Saat ini, hanya kehilangan 5.000 poin kontribusi hampir menyebabkan seluruh tim kami berantakan. Karena dia berani mengambil 10.000 poin kontribusi, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Bukankah kita harus menyelidiki tim mana dia dulu? Kakak kelimanya dengan bangga menjawab, "Kakak ketiga, kamu benar-benar pemberani. Jangan bilang umurnya bisa dipalsukan." Kakak keenam, "Ayolah." Mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya ke arah saudara perempuan keenamnya. Gadis itu mengangkat tangannya, dari mana muncul sebuah patung indah yang melepaskan fluktuasi kekuatan magis yang kaya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerahkannya padanya. Kakak kelima lebih lugas daripada yang ketiga, "Dengan benda ini, apakah menurutmu aku masih bisa kalah? Ayo pergi, saudara ketiga. Kami akan meminjam beberapa poin kontribusi. Ayo kumpulkan 100.000 poin kontribusi itu dan kemudian pergi ke Stadion Night." Long Haon memberitahu rekan-rekannya tentang pengaturan itu, "Ayo pergi. Kita harus menuju ke sana dulu dan menunggu mereka tiba." Lin Xin terkekeh kegirangan, "Bos, kamu pergi dulu. Saya menuju dengan Kapten Lo ke pusat transaksi untuk melihatnya." Berpikir bahwa dia ingin membeli hadiah untuk Li Xin, Long Haon setuju, memimpin yang lain ke Stadion Ksatria. Lin Xin dan Luk 11 saling memandang, dan mereka berdua dengan cepat menuju pusat transaksi. Dalam beberapa saat, desas-desus tersebar di lantai pertama dan kedua dari pusat bahwa seseorang dari pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk menantang saudara kelima dari pasukan perburuan iblis kelas umum 8. Asal-usul berita itu cukup tidak jelas, tetapi pemburu iblis yang ada di lantai pertama dan kedua dengan cepat mendengar berita itu. Dan kabarnya, mereka sengaja disebarkan oleh beberapa orang. Ketika Long Haon tiba di Stadion Night, setelah menjelaskan situasinya kepada Chair di jalan, anggota staf melihat kedatangannya dengan tatapan bingung. Tetap saja, anggota staf secara alami tidak akan mengatakan apa-apa karena ini adalah masalah antara pasukan perburuan iblis, yang tidak bisa mereka libatkan. Han Yu berkata dengan suara rendah, "Tuan, berhati-hatilah." Pengalaman tempur orang-orang itu sangat tinggi karena mereka menyelesaikan banyak misi sebagai pemburu iblis. Mereka pasti tidak lemah dalam pertempuran. Long Haon mengangguk, "Aku tahu." Sima Xian dengan santai berkomentar, "Hehe, teman lama, jangan gugup. Menunggu poin kontribusi diberikan kepada kami adalah yang harus kami lakukan.
Setelah keuntungan yang kami dapatkan kali ini, kami tidak perlu mengambil misi lagi untuk saat ini, dan dapat dengan tenang menunggu wakil kapten kami pulih. Sima Xian dan Han Yu adalah sama dalam hal ini, mereka berdua senang dan tulus bersedia untuk mengikuti Long Haon, menganggap dia sebagai bos mereka. Lebih dari segalanya, ini karena peningkatan bermanfaat dari energi spiritual internal mereka, yang secara alami mempercepat kultivasi pribadi mereka. Ini adalah sesuatu yang membuat Sima Xian sangat berterima kasih kepada Long Haon. Bahkan, untuk membawanya sebagai ksatria punggawa ketiganya, Long Haon mengambil risiko besar. Duduk di area istirahat, Long Haon dengan tenang menunggu. Namun, untuk sementara, saudara kelima tidak datang, tetapi banyak orang yang tidak terkait dengan duel memenuhi tribun. Mereka kebanyakan adalah anak muda, dan paling banyak adalah orang setengah baya. Setelah memasuki stadion, mereka mencari tempat duduk, seolah menunggu pertunjukan dimulai. Di antara mereka, Long Haon melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti anggota pasukan pemburu iblis kelas 2 Yang Wen Shao, atau pasukan perburuan iblis kelas 3 dari Duan Yi, yang semuanya hadir. Kedua kapten langsung pergi untuk duduk di samping Long Haon. Saudara Long, saya melihat bahwa Anda membuat beberapa kebisingan kali ini. Yang Wen Shao melirik Chen Ying-er di dekatnya, mengungkapkan ekspresi tak berdaya saat dia berbicara dengan suara rendah. Long Haon secara alami tahu apa yang dia maksud, meluruskan bahunya dia berkata, kesalahan seperti itu dari menara misi tidak hanya melibatkan tim kami. Yang Wen Shao menarik napas panjang sebelum mengangguk, aliansi masih menangani masalah ini dengan segera. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara semua pasukan perburuan iblis. Katakan padaku, mengapa kamu mengejar pasukan pemburu iblis kelas umum 8 ini? Ini jelas merupakan jebakan dari orang-orang berpengalaman yang bertujuan untuk menipu pendatang baru seperti kami dari poin kontribusi kami. Kami sebelumnya bertemu dengan senior yang sama, tetapi saya menolak tawaran mereka. Apakah Anda merasa percaya diri? Long Haon tersenyum padanya, saya tidak benar-benar percaya diri, tapi kami pendatang baru tidak begitu mudah untuk menggertak. Bahkan jika kita tidak menang, itu tidak masalah karena ini adalah tingkat 1/10. Itu adalah jumlah poin kontribusi yang rendah yang saya pertaruhkan. Yang Wen Shao dengan percaya diri menjawab, kalau begitu bagus. Anggap saja ini sebagai pertandingan sparring. Tetap saja, sangat menyenangkan memiliki Anda sebagai sesama prajurit. Saya mendukung Anda di tribun taruhan. Saya telah memasang taruhan 100 poin kontribusi pada Anda. Taruhan berdiri? Apa yang Anda maksud dengan stand taruhan? Long Haon ragu-ragu bertanya. Yang Wen Shao memiliki reaksi terkejut, bukankah stand ini dibuka oleh kalian? Ini Lin Xin. Dan dia bersama kapten pasukan pemburu iblis keempat, Luk 11. Benar, bagaimana bisa Lin Xin bersama Luk 11? Tempat taruhan yang mereka buka sangat besar. Tetapi jika Anda kalah, saya khawatir Anda akan kehilangan banyak poin kontribusi. Long Haon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar itu, sungguh penghancur uang. Dan saya bertanya-tanya mengapa dia lari ke pusat transaksi. Apakah dia yang memberitahu Anda? Yang Wen Shao terkekeh, dia tidak hanya memberitahu kami, tetapi dia juga memberitahu kami untuk menyebarkan berita bahwa para veteran itu menindas pendatang baru. Dan setelah ini, bahkan jika kita tidak mengajukan keluhan ke aliansi, tim lain dari generasi kita harus menerima informasi untuk mencegah orang lain ditipu lagi. Beristirahatlah dengan tenang, Lin Xin sangat licik dan membuka taruhannya pada 1 lawan 30. Artinya, jika Anda kalah, itu hanya bagian ke-30. Jadi, Anda seharusnya tidak memiliki terlalu banyak kompensasi. Chapter 270. Tantangan diterima, 2. Long Haon memiliki reaksi tenang dan terkumpul. Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam taruhan ini? Yang Wen Shao menjawab, banyak. Sangat sedikit yang optimis pada kemampuan Anda untuk menang melawan veteran seperti anggota kelas 8 Demon Hunt Squad. Kakak kelima ini seharusnya pergi untuk meminjam beberapa poin kontribusi. Saya memperkirakan bahwa dia akan segera kembali. Berapa banyak poin kontribusi yang Anda pertaruhkan? Bagaimana mungkin dia perlu meminjam beberapa?
Long Haon mengungkapkan senyum, 10.000 poin kontribusi. Apa? Bukan hanya Yang Wensao, bahkan Duan Yi di sisi lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Kamu gila? Tidakkah kamu tahu berapa banyak energi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Anda tidak hanya harus memikirkan diri sendiri tetapi juga tentang pendapat rekan-rekan Anda. Kata-kata Yang Wensao lebih dekat dengan teguran daripada nasihat. Apakah tekanan pada kapten kami adalah sesuatu yang melibatkan Anda? Ini adalah sesuatu yang ingin kami lakukan, dan kami tidak takut kehilangan. Suara meremehkan dan agresif Chen Ying'er terdengar. Melihatnya, Yang Wensao memiliki nada serius. Chen Ying'er, ini urusan antara Brother Long dan saya sendiri. Chen Ying'er tiba-tiba meringis, bisnis? Melihat ekspresimu, aku yakin kamu hanya menekannya karena 100 poin kontribusi yang kamu pertaruhkan. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mendatangi kami. Melihat bahwa ekspresi Yang Wensao cukup jelek, Long Haon menatap Chen Ying'er, beristirahatlah dengan tenang, saudara Yang. Karena saya berani bertaruh sebanyak ini, saya memiliki keyakinan mutlak pada diri saya sendiri. Di sisi lain, Duan Yi tiba-tiba berdiri, menoleh dan terlihat cukup berpikir. Yang Wensao merasa ragu, saudara Duan, kemana Anda pergi? Saya memperkirakan bahwa saudara kelima ini harus segera datang. Kita harus memasang front yang kuat untuk mendukung dan memuji Haon sekarang. Duan Yi meliriknya, aku akan meningkatkan taruhanku pada Haon. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat menuju ke pintu keluar. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Wensao segera bereaksi, mengirimkan pandangan sekilas ke arah Long Haon sebelum berdiri juga, dan menuju ke pintu keluar. Dia bahkan berjalan jauh lebih cepat daripada Duan Yi. Menjadi orang yang cerdas, bagaimana mungkin dia tidak mencapai kesadaran yang sama dengan Duan Yi? Siapa Long Haon itu? Dia adalah orang yang melampaui mereka berdua selama kompetisi seleksi perburuan iblis, serta kompetisi tim yang mengikutinya, memimpin pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit menuju kemenangan terakhir mereka. Apakah dia akan melakukan hal seperti ini jika dia tidak percaya diri? Berani bertaruh 10.000 poin kontribusi, apa artinya? Dan kemungkinannya adalah 1 lawan 30. Jika Long Haon menang, Stadion Ksatria menjadi semakin ramai dan sekarang, setidaknya 50 orang telah bergegas masuk. Dan semua orang yang datang secara eksklusif adalah pemburu iblis. Di sisi pasukan perburuan iblis ke-8, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan ke-6 tiba bersama. Mereka tidak terkejut mengetahui bahwa orang-orang bertaruh pada duel ini. Karena mereka akan mendapat untung darinya, mereka juga bisa berbagi sedikit dari keuntungan ini dengan orang lain. Lin Xin dan Luk 11 datang tepat di belakang mereka, berdiri berdampingan di samping Long Haon. Yang Wensao dan Duan Yi mengikuti di belakang, mengenakan ekspresi jelek. Apakah Anda memulai stand taruhan? Tatapan bersemangat Long Haon diarahkan pada Lin Xin. Lin Xin terkekeh, jangan khawatir bos, saya tahu apa yang saya lakukan. Bagaimanapun, seluruh jumlah taruhan semua orang dibatasi hingga paling banyak 10.000 poin kontribusi. Ekspresi Long Haon akhirnya santai. Jika mereka mengumpulkan terlalu banyak uang di kumpulan taruhan, pasukan perburuan iblis mereka sangat mungkin kehilangan kekayaan keluarga. Dan setelah itu, mereka tidak mungkin tetap rendah hati. Tidak akan baik bagi pihak yang lemah untuk membuat terlalu banyak musuh sekaligus. Haon, kamu harus mengendalikan Lin Xin kecil ini dengan lebih baik. Itu sangat tidak adil, ketika kami datang untuk menaikkan taruhan kami, dia sebenarnya tidak menerima. Suara tidak senang Yang Wensao terdengar. Karena Lin Xin dan Luk 11 duduk di kursi terdekat dengan Long Haon, Yang Wensao dan Duan Yi hanya bisa duduk sedikit lebih jauh. Lin Xin memasang wajah bersalah, bukannya aku tidak mau menerima, tapi kamu datang terlambat. Anda baru tiba setelah stand taruhan kami ditutup. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Benar, saudara Luk? Luk 11, yang sepertinya tiba-tiba menjadi akrab dengan Lin Xin selama periode waktu yang singkat ini, mengangguk sebagai jawaban, begitulah adanya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Kami perlu mencari anggota staf pusat transaksi untuk memastikan apakah taruhan ini adil, dan kami tidak punya waktu untuk itu. Silakan datang lebih awal lain kali, Tuan. Long Haon dan Lin Xin saling berhadap-hadapan, memberikan tatapan gelisah. Lin Xin memasang ekspresi meremehkan, memberitahunya dengan suara rendah. Keduanya pasti telah bertaruh 100 poin kontribusi pada kita, tetapi masing-masing dari mereka juga telah bertaruh 10.000 poin kontribusi pada saudara kelima ini. Dan sekarang, mereka ingin kembali ke kesepakatan? Mereka seharusnya lebih baik memikirkannya lebih awal. Long Haon hanya tetap diam. Poin kontribusi orang lain benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Memikirkannya, dia menepuk tangan kecil cair, sebelum dia mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia berdiri, maju menuju pintu masuk stadion. Tanpa perlu baginya untuk melakukan apapun, anggota staf Stadion Ksatria telah mengundang Ksatria Kuil dari langkah ke-7 untuk memastikan pertandingan ini adil. Tentu saja, ini tidak dilakukan secara gratis. 500 poin kontribusi harus dibayarkan kepada Ksatria Kuil ini yang berasal dari pasukan perburuan iblis, dan jumlah ini akan dibayarkan dari kantong pemenang. Saudara kelima juga memasuki stadion, mengenakan wajah acuh tak acuh, memberikan pandangan ke Long Haon yang telah berubah menjadi armor Roh Kudus. Dia jelas masih merasa sedikit malu. Membiarkan senyum muncul di wajahnya, dia berkata, "Adik laki-laki, kamu masih bisa memikirkan ini. Bahkan sekarang belum terlambat jika Anda ingin mengurangi jumlah poin kontribusi yang Anda pertaruhkan." Long Haon menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Sejak saya datang ke sini, saya akan bertarung dengan kekuatan penuh saya." Melihat Long Haon, ekspresi wajah Ksatria Kuil dari langkah ke-7 ini tiba-tiba menjadi terkejut, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk kepada mereka berdua, dia menyatakan, "Semua baik. Tolong serahkan kontribusi taruhan Anda kepada saya." Keduanya mentransfer poin kontribusi mereka. Ksatria Kuil menyatakan, "Ini hanya pertandingan persahabatan, jadi jika ada pihak yang kebobolan atau kehilangan kemampuan untuk bertarung, lawan tidak boleh terus menyerang, apalagi membunuh pihak lain. Jika saya memutuskan bahwa salah satu dari Anda tidak dapat menahan serangan lawan, saya akan menghentikan pertandingan." Melihat begitu banyak pemburu iblis menonton pertandingan ini, saya percaya bahwa apa yang ingin mereka lihat adalah pertandingan yang adil. Tangan Long Haon menyala, dan pedang Roh Kudusnya muncul. Dia mengangkatnya di atas bahu kirinya, sebelum dia melakukan penghormatan ksatria standar kepada Ksatria Kuil ini. Kakak kelima juga ingat untuk memberi hormat kepada Ksatria Kuil, dan atas isyaratnya, kedua pihak mulai membuat jarak di antara mereka. "Awal!" Ksatria Kuil berteriak keras. Long Haon tidak mengeluarkan senjata lain, hanya menggenggam pedang Roh Kudus di tangannya. Melakukan penghormatan ksatria, dia segera meluncurkan serangan ke arah saudara kelima. Saudara kelima juga mengenakan baju besi berat, yang tampak jauh lebih tebal dari Roh Kudus armor Long Haon. Meskipun itu hanya peralatan magis, kekuatan pertahanannya terlihat jauh lebih kuat. Di tangannya ada sepasang kapak perang. Lawannya ternyata adalah prajurit yang menggunakan kapak ganda. Kapak saudara kelima sangat besar, tampak hampir seperti setengah roda. Dengan bagian atasnya tertutup cahaya menakutkan, itu dipenuhi dengan fluktuasi sihir. Di kepala kapak itu, permata hijau bundar bertatahkan. Menghadapi serangan Long Haon, saudara kelima tertawa terbahak-bahak, sama-sama maju dengan langkah besar untuk menyambutnya. Tubuhnya sangat kokoh, dan dengan tambahan armor beratnya, dia tampak seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Dibandingkan dengan dia, Long Haon tampak terlihat terlalu lemah. Melihat bahwa mereka berdua akan bertabrakan, saudara kelima mengayunkan kapak di tangan kirinya di atas kepalanya, meluncurkan memotong di Long Haon. Dia belum menyerang dengan kapak di tangan kanannya, menyimpannya di dekat tubuhnya. Menghadapi kekuatan seperti itu, yang terkandung dalam kapak ini dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat, Long Haon segera berhenti. Menangkis dengan pedang Roh Kudus, dia menggunakan postur pertahanan standar. Dengan suara dentang keras, cahaya keemasan berkilauan, dan Long Haon tidak bergerak dari posisinya.
Kapak saudara kelima ditolak, dan pada saat itu, Long Haon meluncurkan tusukan seperti kilat dengan pedang Roh Kudus di tangan kanannya, mengubah satu gerakan menjadi beberapa pukulan pedang. Ini adalah dorongan petir. Long Haon baru saja bertarung dengan satu pedang, menyebabkan saudara kelima merasa ragu untuk mengatakan apakah dia adalah ksatria penjaga atau ksatria retribusi. Divine Obstruction adalah kemampuan Guardian Knight, sedangkan Lightning terus digunakan oleh Retribution Knights. Penghalang surgawi? Kata-kata itu segera bergema di benak saudara kelima. Akibatnya menjadi lebih berhati-hati, dia dengan cepat melambaikan kapak di tangan kanannya, mengacungkannya ke depan dan memblokir Lightning Thrust yang diluncurkan. Namun, Lightning Thrust Long Haon ini benar-benar terlalu cepat. Lawannya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya, dan setidaknya 5 hingga 6 pukulan mendarat di baju besi tebal itu, menyebabkan suara logam berulang. Dan 5 atau 6 penyok tertinggal di baju besi. Meskipun pukulan Long Haon ini tidak menggunakan kemampuan lain, itu dilakukan Feng Ance cerah, secara alami meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saudara kelima dengan cepat mundur 2 langkah, melambaikan sepasang kapaknya di depan dirinya sendiri. Fluktuasi energi spiritual yang intens menyertai gerakan ini, memungkinkannya untuk memblokir serangkaian serangan Long Haon. Sekarang, evaluasinya tentang Long Haon telah meningkat pesat, dan semua perilaku menghinanya telah lenyap. Ini adalah Guardian Knight yang bisa menggunakan Divine Obstruction dan Lightning Thrust. Dan berdasarkan kekuatan ofensif, dia bisa mengatakan bahwa Long Haon benar-benar seorang ksatria di langkah kelima. Tapi berapa umurnya? Tetap saja, sepertinya dalam pertempuran ini, dia benar-benar harus berusaha sekuat tenaga. 2 pukulan pedang berturut-turut diluncurkan, diisi dengan duri cahaya emas, menghalangi kapak saudara kelima. Long Haon mendekat sekali lagi, meluncurkan assault. Saudara kelima berteriak marah, pindah ke samping untuk mendapatkan momentum, dan dengan cepat stroke ke arah Long Haon dengan kedua-dua kapaknya. Setelah menguji lawan sebelumnya, dia tidak menahan sedikit pun dengan serangan ini. Energi spiritual hijau yang bersemangat mengalir keluar dari tubuhnya, dan sepasang kapak meledak dengan cahaya terang, tampaknya menjadi sangat menembus. Fluktuasi kuat energi spiritual tampaknya disertai dengan tornado, keras melonjak ke arah Long Haon ini. Di antara prajurit, pengguna kapak dikategorikan dalam kategori yang sama dengan prajurit berserk. Sepenuhnya fokus pada serangan, mereka sama dengan Retribution Knights. Hanya saja mereka tidak memiliki tunggangan. Juga, sementara atribut ksatria ringan, itu tidak selalu berlaku untuk prajurit yang elemen kesukaannya bervariasi. Di tengah serangan, Long Haon tiba-tiba melompat setinggi 1 meter ke udara. Gerakan ini begitu tiba-tiba sehingga bahkan sumbu ganda saudara kelima tidak dapat menguncinya sepenuhnya. Bergerak dengan kecepatan tinggi, Long Haon sudah berada di belakang saudara kelima, dan tidak hanya menghindari serangannya, tetapi juga memberi dirinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Haon menyerang dengan Lightning Thrust. Menggunakan Lightning Thrust lagi, dia dihentikan kali ini. Energi spiritual berwarna hijau yang kuat menolaknya. Dengan beberapa percikan riak energi spiritual, Lightning Thrust-nya tidak dapat mencapai pinggang saudara kelima. Tiba-tiba, dia tampak berubah menjadi tornado hijau, menyerang ke arah Long Haon. Itu adalah serangan tornado. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.